Shalom. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Luar biasa, Tuhan baik, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang ajaib. Tuhan yang mengasihi kita dengan dahsyat. Saudara, pada bulan ini kita akan belajar bersama mengenai tema besar yaitu kasih. Dan minggu yang kedua kita akan melihat bersama yaitu mengenai musuh sejati dari lensa Injil. Ya, saudara, di sini siapa yang tidak pernah bertengkar? Boleh angkat tangan? Tidak mungkin gitu saudara ya. Kita pernah bertengkar, kita pernah berselisih, mungkin dalam tanda kutip kita pernah punya musuh. Ya, begitu ya. Tapi bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita sebetulnya siapakah musuh sejati yang harus kita musuhi, yang harus kita lawan di dalam kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka bersama firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bergantian seperti biasa. Ayat yang pertama demikianlah firman Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2, 1, 2, 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4, 1, 2, 3. Ayat 5, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Ayat 6, 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 8, 1, 2, 3. Ayat 9, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Bapak Ibu, kita hidup di dalam dunia yang the age of self ya. Jadi zaman di mana diri kita atau pribadi kita itu dipuja atau ditinggikan atau diandalkan ya saudara ya. Jadi kalau kita bicara, kita melihat dunia, kita melihat bagaimana sistem dunia itu bekerja, bahkan sosial media itu membeberkan bagaimana dunia bekerja, kita akan melihat bahwa segala sesuatu itu berbicara kemana? Kejarlah kesenangan kita, apa yang kita senangi itulah yang engkau harus lakukan, kan begitu ya. Bahkan di dalam seminar-seminar kalau orang bertanya, Pak saya harus kerja apa? Apa yang engkau senangi, kan begitu saudara ya. Lalu ketika kita memiliki kesenangan dan itu tidak tercapai, itu akan menjadi masalah. Makanya tadi Yakobus bertanya, apa yang menjadi akar masalah saudara ya. Narasi dunia berkata apa? Jadilah tuan atas hidupmu sendiri, ya kan itu hidup-hidupmu. Makanya kalau ada orang percaya, terus diberikan saran, saudara ya, dikasih tahu sama jemaat Tuhan, oleh pelayan Tuhan, oleh hamba Tuhan. Nanti di belakang dia akan bilang begini, wong gak melok ngekei aku mangan nih kok, saudara tahu ya. Lo ya sak senengku lah, wong duit-duitku kok, ya tahu, keluargaku kok. Nah saudara lihat ya, ini dunia zaman sekarang. Jadilah tuan atas hidupmu sendiri. Bahkan ada Alkitab berbicara, firman Tuhan berbicara. Kita dengan mudah berkata ini tidak relevan. Itulah dulu. Hidupku berbeda. Saudara ya, kalau ada orang ngasih nasihat, lo kan kamu gitu, kamu tidak tahu rasanya jadi saya. Kan begitu saudara ya. Dan narasi dunia bilang apa? Jangan biarkan siapapun menghalangi keinginanmu.
Nah, ini adalah kacamata yang berbeda. Makanya kita sering melihat musuh kita, itu adalah orang-orang yang begini, saudara. Orang yang menghalangi keinginan kita, orang yang menghalangi pekerjaan kita, orang yang menghalangi kita bersuka cita, orang yang menghalangi kita sukses, orang yang menghalangi tujuan kita. Nah, itu musuh kita. Ya, makanya tidak jarang akhirnya suami dan istri jadi musuh. Kenapa? Tidak cocok katanya, saudara. Karena berbeda pendapat, akhirnya jadi musuh. Betul enggak? Ada banyak sekali akhirnya orang tua dan anak enggak cocok jadi musuh. Kenapa? Karena dianggap menghalangi. Anak merasa orang tua enggak mengerti. Menghalangi keinginan. Orang tua juga merasa begitu, anak menghalangi tujuannya. Ada banyak sekali orang tua memberikan mimpinya kepada anaknya. Saudara ya, saya berdoa tidak ada di sini, saudara ya. Kita dulu saya pengen anakku jadi dokter. Nah, anaknya padahal enggak pengen jadi dokter, saudara. Tapi kalau dia belok, maksudnya dia pengen punya keinginan yang lain, ini dianggap pemberontak. Ya kan? Itu dunia yang kita hadapi hari ini. Tapi, saudara, semakin dunia mengagungkan kebebasan, mengagungkan keinginan diri untuk memuaskan nafsu, maka semakin kita akan melihat perpecahan itu terjadi. Ya, jadi masalahnya di mana? Saudara lihat ya, ternyata keinginan diri itulah yang membuat kita hancur. Hawa nafsu yang tinggi itulah yang membuat relasi rusak, hubungan keluarga renggang. Dan sebenarnya ia adalah musuh di dalam selimut. Tidak kelihatan, saudara. Kalau tadi sesi yang pertama kita membahas mengenai musuh yang kelihatan di luar, maksudnya bukan kelihatan mata. Tapi musuh yang jelas-jelas menyerang kita yaitu iblis. Dan di sesi yang kedua kita akan melihat bahwa ternyata ada musuh di dalam selimut, saudara. Yaitu hawa nafsu yang firman Tuhan berkata apa? Yang berperang. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Tapi kabar baik bagi setiap kita Bapak Ibu. Injil itu datang kepada kita bukan sebagai saran moral. Oh ya sudah kalau gitu kamu harus begini, kamu harus baik, kamu harus begitu, saudara ya. Tapi Injil datang kepada kita sebagai diagnosis, sebagai apa saudara ya? Sebagai sarana mendiagnosa melihat hati kita yang dipenuhi oleh hawa nafsu dan memberikan solusi atas perang yang ternyata kita hadapi setiap hari di dalam hati kita, saudara. Ya, dan mari kita lihat bersama-sama. Poin yang pertama, bahwa musuh di dalam yaitu penyakit kita yang dinamakan dengan hedonon. Nah, saudara ya, dari kata hedonon, hedonon itu adalah bahasa Yunani, ya, yang artinya hawa nafsu. Saudara kalau dengar kata hedonon, saudara ingat kata apa? Hedonisme, saudara ya, hedon, ya, saudara ya. Lihat firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ya, kita berselisih, kita bertengkar, kita pikir musuh kita itu adalah lawan kita. Ternyata bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Sudah lihat ya? Yakobus bertanya, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran itu? Jawaban Alkitab mengejutkan kita. Bukan dari orang yang melawan kita, saudara. Bukan dari orang yang berselisih dengan kita. Bukan dari orang yang mempertentangkan pendapatnya terhadap kita. Tapi dari dalam diri kita. Dari hawa nafsu yang setiap hari berperang dalam hati kita. Coba senggol kanan kiri bilang, ternyata gara-gara hawa nafsu. Coba saudara ya, ternyata gara-gara hawa nafsu. Saudara. Musuh sejati seringkali adalah daging atau ego kita sendiri. Ini warnanya belum ada. Coba diperbaiki. Nah ini kan ada beberapa yang saya kasih warna saudara ya, supaya saudara lebih gampang untuk membaca dan melihat maknanya, tapi sepertinya ada kendala. Nah saudara pernah enggak kita bertanya, kenapa ucapan remeh teman itu bisa membuat kita marah berhari-hari? Saudara ya, itu bukan karena ucapan teman itu terlalu tajam. Misalnya dia bilang, misalnya kamu harusnya enggak begitu, gitu wae loh kamu kok enggak bisa. Misalnya begitu saudara ya. Kamu itu sebagai orang tua ya apa sih? Nah misalnya seperti itu saudara ya. Atau perkataan-perkataan lain yang kita pikir ini terlalu tajam. Ini menyakiti hati saya. Sudah lihat. Masalahnya bukan perkataannya yang tajam. Tapi kesombongan dalam diri kita ini yang terlalu rapuh.
Terlalu sombong untuk diberi nasihat, saudara. Terlalu sombong untuk menerima kata-kata yang mengoreksi diri kita. Bukan kata-katanya, tapi kesombongan kita. Lihat saudara ya. Hawa nafsu kita dari dalam. Ternyata musuh sejati kita adalah berhala dalam hati kita yang haus untuk disembah. Kita haus untuk diberikan pujian. Kita haus untuk dioke, siap, hormat, betul, baik, sip. Nah kita haus itu saudara. Tapi ketika ada orang yang bilang tidak, jangan, ini salah. Kita mulai merasa, wah dia menyakiti hati saya. Perkataannya terlalu tajam. Saudara lihat ya, bukan orang. Tapi apa yang dalam diri kita haus untuk disembah. Realita kehidupan kita. Coba slide-nya. Kita sering berkata, aku marah karena dia tidak menghargai aku. Coba saudara perhatikan kalimat ini ya. Aku marah karena dia tidak menghargai aku. Saudara lihat ya. Perhatikan kalimatnya. Masalahnya bukan dia. Tapi kebutuhan aku yang gila hormat. Saudara perhatikan ya. Aku marah karena dia tidak menghargai aku. Masalahnya bukan dia. Masalahnya aku ini loh yang pengen dihormati. Jadi ketika ada orang yang bertindak seakan-akan tidak menempatkan kita di posisi yang kita inginkan. Kita marah. Bukan dianya. Tapi kita yang gila hormat. Haus akan kehormatan. Atau saudara ya. Kita yang jatuh dalam dosa pornografi. Nonton video porno atau suka gambar-gambar yang tidak menyenangkan Tuhan, atau kita yang suka ibu-ibu ini saudara ya, belanja impulsif. Nah, pokoknya ada tulisan sale, nah, saudara ya, ada tulisan diskon. Waduh, saudara, cepet-cepetan, khawatir selak dak diskon, ya saudara ya. Saya tanya, ketika saudara jatuh dalam pornografi, saudara jatuh ke dalam hedonisme belanja impulsif, apakah ada orang yang maksa? Apakah ada terorisme yang menodongkan pistol kepada saudara, ayo belanja, ayo nonton porno. Ada enggak saudara? Enggak. Kita dengan rela melakukan itu. Kita melakukannya karena ada pengkhianat dalam diri kita. Siapa dia? Hati kita yang lebih mencintai kenikmatan yang sesaat daripada Tuhan. Kita belanja karena kita senang, nikmat, saudara, hobi, saudara ya, shopping, hobi. Suka nonton video porno, suka hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Nikmat sementara. Masalahnya bukan pada siapa, bukan pada apa, saudara. Pada hati kita yang haus akan apa. Ada orang yang gila hormat, ada orang yang pingin kenikmatan, kenyamanan sesaat. Sehingga menjadi benturan, menjadi masalah, menjadi pertengkaran dalam hidup kita. Hedonisme, hedonon saudara ya, bukan hanya tentang nafsu seksual, tetapi adalah hasrat yang mendalam akan kepuasan diri sendiri. Jadi hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu itu adalah hasrat yang mendalam untuk apa? Untuk dipuaskan. Dipuaskan tentang apa? Atas segala sesuatu, tidak tahu saudara. Saudara ada yang haus akan cinta. Saudara ada yang haus akan validasi manusia. Saudara ada yang haus akan kenikmatan. Saudara ada yang haus akan kenyamanan. Nah itu saudara. Akhirnya melakukan segala cara karena hawa nafsu. Saudara lihat ya contoh. Rahel dan Lea. Mereka berdua ini punya hedonon yang berbeda. Tapi akhirnya mereka bertengkar. Mereka bercekcok. Mereka berselisih. Mereka tidak hidup dalam damai. Lea. Dia haus akan apa? Dia haus akan cinta Yakub. Dia melahirkan anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Supaya Yakub mencintainya. Sudah lihat ya. Rahel berbeda. Dia tidak membutuhkan cintanya Yakub karena Yakub mencintai dia. Tapi hasrat hatinya, kehausan dirinya. Dia pengen anak karena dia mandul. Kehausannya bisa berbeda. Tapi munculnya itu selalu sama. Dan firman Tuhan bilang apa? Hawa nafsu itu saudara, segala macam keinginan itu berjuang dalam diri kita. Tidak hanya satu tapi banyak dan mereka saling berjuang. Coba tampilkan slide-nya.
Kata berjuang di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata yang berarti strategik militer. Sudah lihat ya? Kampanye militer, perang sipil. Jadi saudara jangan hanya menganggap bahwa perasaan dalam diri seperti aku hanya ingin dihargai, aku ingin nyaman, aku ingin benar. Itu bukan hanya perasaan yang lewat. Lebih dalam daripada itu. Mereka adalah tentara yang agresif, yang berperang melawan jiwa kita demi merebut tahta hati kita. Siapa yang menang, saudara? Siapa yang bertahta atas hati kita? Keinginan Tuhan atau hawa nafsu kita yang selalu berjuang mengambil tahta hati kita. Kita sering berpikir bahwa kita adalah korban dalam sebuah pertentangan, dalam sebuah masalah. Saya ini korban. Bahkan ada orang yang sesungguhnya pelaku juga menganggap dirinya korban ya. Kita sering sebut itu namanya playing victim. Tapi Injil berkata, firman Tuhan berkata, Yakobus menampar kita dengan kasih. Tidak. Nyatanya kita semua, baik yang benar-benar pelaku atau kita yang merasa menjadi korban. Kita semua adalah pelaku. Karena masalahnya ada di dalam diri kita. Konflik di luar. Pertengkaran mulut, saudara. Itu hanyalah ledakan dari perang di dalam diri kita tadi. Hawa nafsu yang saling berjuang meledak. Jadi apa? Permusuhan, perselisihan, percekcokan. Nah, saudara ya, lihat ya. Mengapa kita bertengkar? Sederhana. Karena ada keinginan, hawa nafsu, hedonon yang tidak terpenuhi. Maka kita rela untuk melakukan segala sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu kita, termasuk berselisih, termasuk mematikan, termasuk merenggangkan hubungan dengan orang lain. Saudara, ada film kartun lama ya, Bapak Ibu mungkin tahu ya, film kartun Pogo. Dia punya satu kutipan, ya, tulisannya begini, we have met the enemy and he is us. Kami telah bertemu dengan musuh kita dan musuh itu ternyata adalah kita sendiri. Kita sering kali lupa melihat itu, saudara. Kita fokus kepada apa yang di luar, musuh di luar mungkin tadi ya. Kalau sesi yang pertama membahas tentang iblis, sedikit-sedikit kita ngomong ini pekerjaannya iblis. Ini gara-gara iblis, saudara lihat ya. Ini pasti iblis. Kita lupa bahwa dalam diri kita ada juga yang berperang. Namanya hedonon, hawa nafsu. Berhala hati kita yang rindu untuk dipuaskan. Bayangkan sebuah kota yang bentengnya sangat kuat. Tidak bisa ditembus rudal. Tapi tiba-tiba kota itu hancur. Kenapa? Karena ada pengkhianat di dalam kota itu yang membukakan gerbang kota. Dan hati kita seringkali menjadi pengkhianat itu. Untuk membiarkan iblis masuk dan merusak hidup kita, saudara. Hati manusia adalah pabrik berhala, kata John Calvin. Kita terus-menerus menciptakan Tuhan-Tuhan kecil dalam hidup kita. Dari keinginan kita yang baik, namun menjadi destruktif atau merusak saat keinginan kita yang baik itu menjadi yang utama. Hari ini segala sesuatu yang bukan dari Tuhan dan bukan Tuhan yang bertahta dalam hati kita, saudara. Itulah musuh yang harus kita perangi. Amin. Biarlah Tuhan yang bertahta atas hidup kita. Tuhan yang sudah menang dalam hidup kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Bapak Ibu, kita gagal mengendalikan nafsu kita. Seringkali kalau kita mau jujur ya, kita seringkali gagal mengendalikan nafsu kita. Mungkin nafsu kita bukan nafsu yang kelihatan buruk. Mungkin kita ingin menjadi orang yang baik, terlihat baik. Atau kita ingin menjadi kaya, baik juga jadi kaya. Tapi kita ingin kaya lebih daripada yang lain. Saya sebagai hamba Tuhan, mungkin saya ingin gereja saya maju, baik. Tapi ketika gereja saya maju, siapa yang dipermuliakan? Sudah lihat ya. Jadi masalah hati itu tidak hanya berhenti dari baik dan buruk. Tapi kalau baik itu mengambil posisi Tuhan, maka itu adalah berhala dalam hati kita yang adalah musuh kita. Kita sering kali gagal, saudara. Tetapi Injil memberitakan tentang Adam kedua yang tidak gagal. Yaitu Yesus Kristus
yang di padang gurun. Saat dia dicobai, dia menolak segala bentuk hedonon. Dia menolak segala bentuk nafsu, kesenangan fisik, kekuasaan, popularitas, saudara. Dan dia menang. Maka kepada dia kita bisa berlari. Dalam kemenangannya kita bisa bernaung. Untuk kita menyelesaikan pertandingan kita di dunia ini. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Dari lensa Injil ini kita bisa melihat bahwa masalah kita bukan kurangnya sumber daya. Tetapi salahnya penyembahan. Kita berperang dengan orang lain karena kita menjadikan keinginan kita itu sebagai Tuhan. Injil membebaskan kita dengan menunjukkan bahwa kepuasan sejati hanya ada di dalam Kristus, bukan di dalam pemuasan hawa nafsu kita. Maka kemenangan kita terima saat kita percaya pada Kristus. Kemenangannya atas nafsu diperhitungkan sebagai kemenangan kita. Kita tidak berjuang sendirian. Roh Kristus di dalam kita memberikan keinginan baru yang lebih kuat daripada nafsu lama kita. Yang kedua Bapak Ibu, selain hawa nafsu ya, ada satu lagi manifestasi pekerjaan iblis dari luar yang juga menjadi musuh kita. Yang kedua, musuh dari luar, manifestasi pekerjaan iblis, yaitu perzinahan rohani. Nanti kita akan lihat apa itu perzinahan rohani. Makanya ayat 4 firman Tuhan berkata apa? Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Sudah lihat ya? Orang-orang yang tidak setia di dalam teks Alkitab itu menggunakan kata moikalides. Itu artinya apa? Perempuan-perempuan zina. Dengan kasar Paulus bilang, hai kamu perempuan-perempuan zina. Ternyata masalah lain muncul saudara. Musuh kita bukan dari dalam saja tapi dari luar kita. Apa itu? Filiatukosmo. Persahabatan, kecintaan dengan dunia. Adalah permusuhan dengan Allah. Dunia, apa artinya? Itu sistem nilai yang mengagungkan kesombongan, kemandirian tanpa Allah. Nah itu dunia saudara. Saya mampu ya. Makanya ada banyak sekali jargon, slogan ya. Apa saudara ya? Believe in yourself. Ya, saudara lihat ya. Believe in yourself. Andalkan dirimu. Setiap hari lihat cermin, bilang kepada dirimu sendiri, kamu kuat, kamu mampu, kamu cantik, kamu hebat. Saudara pernah dengar itu? Kelihatannya baik. Tapi dunia sedang membawa kita untuk mengandalkan diri. Nah ternyata firman Tuhan bilang apa? Ketika kita mengikuti pola dunia, ketika kita setuju dengan dunia, ketika kita bersahabat dengan dunia, ketika kita menikmati dan melakukan sistem-sistem dunia, kita sedang bermusuhan dengan Allah. Jadi musuh kita sejatinya, sebaliknya saudara, kalau kita sadar bahwa kita adalah milik Allah ya, makanya kenapa Tuhan pakai apa? Perzinahan, Tuhan pakai apa? Perempuan-perempuan zina. Karena Alkitab mengajar, Kristus adalah mempelai kita. Dan ketika kita beralih dari Kristus kepada dunia, kita sedang berzina, saudara. Mengikuti pola dunia, mengikuti sistem dunia. Tapi sebaliknya, kalau kita sadar, saya adalah mempelai Kristus, sistem dunia itu seharusnya adalah musuh kita. Amin, saudara. Kita berani bertindak sesuai dengan firman, bukan sesuai dengan apa yang dunia lakukan. Hubungan kita dengan Allah adalah pernikahan rohani. Dunia mencoba merayu kita untuk tidak setia. Yakobus menyebut kita pejinah karena mencintai dunia. Ini adalah diagnosa yang sangat menyakitkan. Dalam hukum Taurat, pejinah itu harus dirajam. Tapi apakah Kristus, sang mempelai kita, merajam kita, saudara? Sang pejinah ini, saudara. Dia menyerahkan dirinya untuk dirajam di atas kayu salib. Sebaliknya, dia tidak menghukum kita. Dia memberikan dirinya ganti kita untuk menerima hukuman. Suami mana yang seperti ini, saudara? Coba tanya kanan kiri, tanya sama suaminya, saudara. Kamu wanita yang gitu, saudara ya. Mau enggak kamu mati buat saya? Seringkali kalau pasangan dunia, saudara ya, ketahuan berselingkuh, ketahuan berzina, maka dengan cepat keluarga, sahabat bilang apa saudara? Cerai, betul enggak? Ceraikan saja, enggak setia kok. Tapi Allah kita memampukan kita untuk melihat dengan kacamata berbeda.
Saudara, kita lebih dahulu seharusnya diceraikan, dibuang, dihukum, dimatikan dengan dirajam terlebih dahulu. Tapi dia tidak pilih itu. Dia pilih ganti kita dirajam di atas kayu salib supaya kita melihat bagaimana kasih sejati. Dan siapa sebetulnya musuh kita yang harus kita perangi. Amin. Bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita. Mereka juga sama-sama berjuang, saudara. Mereka juga manusia yang berjuang dalam tubuhnya untuk melawan dosa. Ampuni mereka dengan kasih Tuhan yang tercurah dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya saudara ya, saya berdoa kita semua mampu untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Seperti seorang istri yang lebih menghargai hadiah-hadiah dari orang asing atau laki-laki asing daripada kehadiran suaminya sendiri. Dunia itu menawarkan hadiah, kelimpahan, kegemerlapan, saudara ya. Tetapi Allah menawarkan dirinya sendiri. Dunia mencoba mengisi ruang di hati kita yang hanya bisa diisi oleh Allah sendiri, kata Blaise Pascal. Maka kemenangan kita, Allah tidak hanya memberikan perintah untuk tidak mencintai dunia. Dia memberikan dirinya sebagai pribadi yang jauh lebih memuaskan daripada dunia. Kita berhenti mencintai dunia bukan karena takut dihukum, tetapi karena terpukau oleh kasih Kristus yang tetap setia meski kita tidak setia. Yang ketiga, saudara, ini agak ketutupan slide saya. Yang ketiga, firman Tuhan berbicara kepada kita, ya ada dua musuh besar kita, yaitu musuh dalam diri kita, yaitu berhala dalam diri kita. Egoisme, hawa nafsu, hedonon, yang terus berperang dalam diri kita. Yang kedua, ada dari luar, yaitu apa? Sistem dunia, kenikmatan dunia yang terus menarik kita. Tapi saudara lihat, ada berita baik buat setiap kita. Mereka besar, mereka menakutkan, mereka susah untuk kita hilangkan. Tapi ada yang lebih besar dalam hidup kita, yaitu anugerah Allah yang jauh lebih besar, yang melimpah dalam kehidup kita. Dalam bahasa asli digunakan meizona karin. Saudara ya, ayat yang ke-6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita itu lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan dan seterusnya. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa menang melawan dunia dan nafsu yang begitu kuat dalam diri kita? Nyatanya seringkali kita gagal. Maka jawabannya bukan berusaha lebih keras. Saya akan berusaha lebih keras untuk setia. Saya akan berusaha lebih keras untuk rajin beribadah. Saya akan berusaha lebih keras untuk mencintai Tuhan. Saya akan berusaha lebih keras untuk mengampuni. Enggak, saudara. Melainkan meizona karin. Anugerah yang lebih besar. Kasih karunia yang lebih besar. Yang harus setiap hari kita terima. Yang harus setiap hari kita beritakan dalam diri kita. Meizona berarti lebih besar secara kualitas dan kuantitas. Jadi anugerah Tuhan itu jauh lebih besar secara kualitas maupun kuantitas daripada musuh kita. Lebih besar daripada pergumulan kita. Lebih besar daripada daging kita. Dan juga dari kenyamanan, kenikmatan dunia yang berusaha menarik kita. Kasih karunia Allah jauh lebih besar. Allah tidak memberikan kasih karunia kepada mereka yang merasa kuat, tetapi kepada mereka yang mengakui kebangkrutan rohaninya. Orang yang rendah hati, yang merasa Tuhan saya butuh Engkau. Tuhan ini terlalu berat buat saya. Tuhan saya tidak mampu. Yang setiap hari duduk di bawah kaki Tuhan. Setiap pagi mohon pertolongan Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan. Mohon Tuhan memenuhi hidup kita. Supaya kita tidak ditarik oleh hawa nafsu kita. Dan juga kenikmatan dunia. Amin, saudara. Itulah yang Tuhan berikan kasih karunia lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Ayat 6 adalah jantung dari perikop ini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar. Frasa ini berarti kasih karunia Allah selalu satu langkah di depan dosa kita. Jika dosa, keinginan kita, tarikan dunia kita setinggi gunung, maka kasih karunia-Nya seluas samudra yang menenggelamkan gunung itu. Amin. Saudara bayangkan ya, ada sebuah api besar. Api itu menunjuk kepada dosa dan keinginan dunia yang berusaha menjerat kita.
Namun Allah menyiram itu dengan samudra air, yaitu kasih karunia. Samudra itu selalu jauh lebih luas, jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada api manapun dalam hidup kita. Kasih karunia bukanlah sekadar pengampunan atas dosa masa lalu kita, melainkan kuasa yang membebaskan kita dari dominasi dosa di masa sekarang. Makanya kita jangan berhenti, berbicara tentang kasih karunia itu di masa lalu ketika Yesus mati. Atau menjamin masa depan nanti masuk surga. Enggak, saudara. Kasih karunia itu bekerja dalam diri kita saat ini, setiap hari. Untuk memampukan kita menang atas musuh kita. Kemenangan kita, Injil bukan pesan tentang ayo berusaha lebih keras. Ayolah komitmen, saudara ya. Mungkin di awal tahun kita berkomitmen, Tuhan saya punya komitmen kalau A, B, C, dan D. Tapi Injil adalah berita tentang ayo terima lebih banyak kasih karunia. Kapan? Ketika kita menyadari kelemahan kita, kebergantungan kita, ketidakberdayaan kita. Di sanalah kasih karunia Allah dicurahkan. Meizona Karin adalah jaminan bahwa kegagalan kita dalam menaati ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Tidak membuat Allah membuang kita, melainkan membuatnya menawarkan pemulihan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang keempat, bagaimana caranya kita menang melawan musuh-musuh kita tadi, saudara. Selain ada kasih karunia yang melingkupi hidup kita, Tuhan memberikan kita taktik peperangan di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, maka karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah, saudara ya, caranya gimana? Tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Yakobus memberikan strategi militer 2, yaitu tunduklah dan lawanlah. Kata tunduklah, saudara, ini adalah istilah militer yang berarti berbaris di bawah komando. Jadi kita digambarkan sebagai prajurit. Bagaimana caranya kita menang? Kita harus berbaris di bawah satu komando, yaitu komando Tuhan. Makanya kita harus mendengarkan Dia, kita harus menaati Dia, kita harus mengikuti langkah kakinya. Saudara ya, itu adalah kata tunduklah. Kita hanya bisa melawan iblis jika kita berada di bawah otoritas Kristus. Tanpa ketundukan kepada Allah, perlawanan kita kepada iblis adalah sia-sia. Di hadapan Tuhan, kenapa Paulus bilang tunduklah di hadapan Tuhan, tunduklah kepada Tuhan. Sebab tunduk di hadapan Tuhan itu menunjukkan secara harafiah bahwa kita itu di hadapan Tuhan. Kita di pandangan mata Tuhan, kita di hadapan wajah Tuhan, saudara ya. Nah, di hadapan Tuhan, satu-satunya cara untuk kita berdiri adalah dengan berlutut. Makanya tadi ya, kemenangan kita adalah kebergantungan kita. Bagaimana caranya? Menyadari bahwa kita di depan Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa bertahan. Di hadapan Tuhan kita pasti berlutut menyembah Dia, saudara. Musuh sejati pingin kita merasa cukup tanpa Tuhan. Pingin merasa kita kuat tanpa Tuhan. Tapi ketika Paulus berkata, ingat, tunduklah di hadapan Tuhan. Maka di saat yang sama Paulus bilang, tunduklah, hormatilah, taatilah, saudara ya, sembahlah, ikutilah Tuhan saja. Dengan hidup di hadapan Tuhan, enopion tukurio, saudara ya, di hadapan Tuhan, kita mengakui bahwa kita sepenuhnya bergantung pada Injilnya setiap detik dan setiap waktu. Bapak Ibu, ini seperti seorang pasien. Ketika ada seorang pasien yang telanjang di hadapan dokter bedah, ia tidak menyembunyikan luka-lukanya. Ia merendahkan dirinya dan membiarkan dokter itu bekerja. Karena dia tahu ia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Di hadapan Tuhan, tunduk di hadapan Tuhan seperti itu, saudara. Kita membuka semua luka-luka kita. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita menunjukkan seluruh kelemahan kita. Tidak ada yang disembunyikan dan Tuhan bekerja dalam diri kita untuk memberikan kemenangan. Amin, saudara. Hanya ketika kita benar-benar melihat kekudusan Allah, kita akan benar-benar memahami kehancuran diri kita.
Dan disitulah kasih karunia menjadi sangat berharga. Tunduklah kepada Allah. Ketika kita merendahkan diri, Tuhan akan mengangkat kita. Ini bukan berarti Allah akan memberikan kita kekayaan, saudara ya. Ini seperti gereja-gereja yang menganut prosperity gospel. Mungkin ayat ini akan dikatakan dia tunduk kepada Allah, nanti Tuhan akan tinggikan kamu. Artinya apa? Tuhan akan kasih kamu kekayaan, Tuhan akan kasih engkau kejayaan, Tuhan akan kasih engkau ketenaran, saudara ya, bukan. Tapi ketika Tuhan bilang, ketika engkau tunduk engkau akan diangkat naik. Ini berbicara tentang pemulihan. Martabat kita di hadapan Allah, kemenangan rohani kita di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kemuliaan yang kita dapatkan bersama dengan Kristus Yesus yang sudah menang di atas kayu salib. Ini adalah paradoks Injil, saudara. Kalau dunia berkata bagaimana caranya kita menang, ya kita harus lebih pintar, lebih licik, saudara ya, lebih hebat, mungkin lebih cantik. Dan kita harus menyisihkan yang lain, menjadi yang terdepan, menjadi yang terutama, menjadi yang tertinggi untuk menjadi yang menang. Nah, Injil berbeda. Untuk kita mencapai atas, kita harus jalan ke bawah. Kristus telah menempuh jalan ini terlebih dahulu. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya di atas kayu salib. Dia yang adalah Allah merendahkan diri sebagai manusia. Tidak cukup sebagai manusia. Dia sebagai manusia yang hina sebagai hamba. Tidak cukup sebagai hamba. Dia lahir di palungan yang hina, saudara. Tidak cukup sampai di situ. Dia harus mati, tidak cukup mati biasa. Harus mati di atas kayu salib sebagai orang-orang durhaka. Kerendahan hati yang tidak ada duanya sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Dan itulah yang mengangkat dia, memuliakan dia, saudara. Jalan ke atas adalah jalan ke bawah. Saat kita bersatu dengan Kristus dalam kerendah hatiannya, kita juga akan berbagi dalam peninggiannya. Tuhan tidak cari orang yang pura-pura hebat, pura-pura kuat, yang berusaha sok suci, saudara. Tuhan cari orang yang hatinya hancur, yang merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Sebuah pegas, saudara ya, ini ilustrasi buat kita, gambaran buat kita. Sebuah pegas atau per, semakin kuat kita menekannya ke bawah, maka semakin besar daya dorongnya ke atas saat dilepaskan. Di hadapan Tuhan, tidak ada yang layak untuk kita banggakan, saudara. Di hadapan Tuhan kita seharusnya merendahkan diri. Makanya Charles Spurgeon berkata, barang siapa ingin menjadi besar di dalam kerajaan Allah, ia harus belajar menjadi pelayan bagi semua. Mahkota selalu datang setelah salib. C.S. Lewis berkata, kerendahan hati itu bukanlah menganggap dirimu kecil, melainkan menganggap dirimu kurang penting dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang jauh lebih besar daripada kita. Yang pertama tadi tunduklah, itu artinya saudara ya, tunduklah, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Yang kedua, caranya apa? Lawanlah, ya. Melawan iblis artinya apa? Menolak kebohongannya dan memegang kebenaran Injil. Saudara, di sesi yang pertama banyak sekali membahas tentang kebohongan iblis ya, metodeia atau jerat iblis saudara ya. Saudara boleh dengarkan khotbah sesi yang pertama. Itu cara melawan iblis, kita menyucikan tangan, memurnikan hati, bukan untuk menjadi kudus agar diterima. Tetapi karena kita sudah diterima, maka kita ingin hidup kudus. Perintah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan secara sempurna juga digenapi di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 oleh Yesus Tuhan kita. Maka yang pertama, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tolak saudara segala tipu daya, segala kebohongan iblis yang masuk dalam hidup kita. Dan perkatakan Injil, bicarakan kasih karunia di dalam hidup kita. Penggenapan yang sempurna dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara, seperti yang Paulus katakan, bagaimana caranya kita menang? Yaitu tunduk dan lawanlah. Seorang prajurit yang keluar dari barisan komandannya itu akan mudah dihancurkan. Namun selama ia berdiri di belakang perisai komandannya yang perkasa, maka ia aman. Mari kita berlindung di belakang komandan kita yang memimpin kita
dan memberikan kita keamanan di dalam kemenangannya. Iblis adalah singa yang dirantai. Ia bisa mengaum, tetapi ia tidak bisa menerkam mereka yang berlindung di bawah sayap yang maha kuasa. Maka kemenangan kita berani merendahkan diri karena kita tahu masa depan kita aman di tangan Tuhan. Kita tidak perlu lagi meninggikan diri atau mencapai pengakuan manusia, mencari pengakuan manusia. Karena di dalam Kristus kita sudah ditinggikan menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Bapak Ibu, mari kita berhenti bertempur dengan kekuatan sendiri. Kita yang dari dulu, dari kecil sampai sekarang berusaha dengan keras dan nyatanya kita gagal. Mari kita berhenti menggunakan kekuatan kita sendiri. Yang pertama, mari mulai kenali nafsu internal kita. Berhenti menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Tapi periksalah hati kita di hadapan salib Kristus. Yang kedua, mari waspadai musuh eksternal kita. Jangan biarkan nilai dunia itu mendikte siapa kita. Yang ketiga, ayo kita lawan iblis. Kita gunakan kebenaran Injil untuk mematahkan setiap dustanya. Yang keempat, satu-satunya cara, tunduklah kepada Allah. Merendahkan diri dan menerima kasih karunia Tuhan yang melimpah. Bapak Ibu, Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 itu bukanlah tentang bagaimana kita menjadi cukup suci untuk mendekat kepada Allah. Tetapi bagaimana Allah yang suci itu telah mendekat kepada kita yang berdosa. Dan itulah kemenangan kita. Di atas kayu salib, Yesus Kristus meletakkan segala keinginannya, meletakkan segala kuasanya. Ia memilih mati bagi manusia yang seringkali memusuhi dia. Karena ambisi pribadinya, kita seringkali memusuhi dia. Yesus sudah menang atas semua daya pikat dunia sekalipun segala sesuatu adalah miliknya. Segala sesuatu milik Kristus, tapi ketika dia dicobai, dia tidak terpikat oleh itu semua. Namun Yesus memilih untuk merendahkan diri serendah-rendahnya dan tunduk hingga mati di atas kayu salib. Sehingga kini kita dapat dengan aman bisa berlari kepada Yesus yang sudah menang atas musuh kita. Kita bisa dengan aman menolak segala jerat iblis, kenikmatan dunia. Kita bisa dengan aman berbicara Injil dalam hati kita yang mulai berperang hawa nafsu yang merebut tahta hati kita. Kristus yang tidak melawan manusia yang sudah ditolongnya. Sudah lihat ya, saat Yesus hidup, banyak orang sudah ditolong, yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, yang lapar diberi makan. Yesus ubah air jadi anggur. Tapi ketika mereka bertanya, mana yang akan engkau pilih? Yesus atau Barabas? Mereka bilang apa saudara? Barabas, salibkan Yesus. Itu adalah kita. Kita adalah manusia yang seringkali milih dunia. Dan kita bilang tinggalkan Yesus. Tapi Yesus memberi diri untuk mati bagi mereka, supaya kini kita juga dapat mengampuni dan mengasihi sesama kita yang melawan dan mengkhianati kita. Amin, saudara. Injil bukan sekedar bantuan bagi orang yang berusaha memperbaiki diri. Injil adalah kehidupan bagi orang yang mengakui bahwa dirinya sudah mati secara rohani di bawah tekanan nafsu dan dunia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, maukah kita hari ini berhenti mencoba membuka pintu yang berat, hawa nafsu yang berperang dalam diri kita, pikatan-pikatan daya tarik dunia yang berat dengan kekuatan kita sendiri. Marilah kita berhenti untuk melakukannya dengan kekuatan kita yang tidak ada apa-apanya. Dan kita mulai memanggil Sang Bapa untuk menolong kita melalui kasih karunia-Nya. Buka hati kita, rendahkan hati kita, akui keberdosaan kita, akui pelanggaran kita, akui ketidakberdayaan kita, dan mulai terima kasih karunia yang memerdekakan,
dan memenangkan kita dalam setiap pertempuran yang kita alami.